Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 untuk tugas mata kuliah AI dan mikrokontroler dengan tema otomatisasi naik turun objek dengan hambatan yang beranggotakan saya sendiri, Andi Siti Ayunisa, Ayah Iskandar, Dede Ivan Nugraha, Fikri Fadilah, Khairul Anwar, dan Muhammad Rizky Fatur Rahman. Judul yang kami ambil dari tema yang telah ditentukan adalah Rancang Bangun Otomatisasi Tempat Sampah Pintar. Saya akan menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan. Pertama, kardus dalam kurung tempat sampah, Arduino, sensor jarak HC SR04, motor servo, DF player, speaker, kabel jumper, male to male, female to male, dan male to male. Oke, kali ini kita akan melakukan sesi bagaimana cara merakit sampah pintar ini. Mungkin kami akan menjelaskan tidak terlalu detail, namun kami akan memberikan gambaran bagaimana si kabel itu terhubung dan kemana saja, seperti itu. Baik, langsung saja kita bagian merakit. Baik, sebelumnya saya akan melanjutkan bagian sesi pemaparan dari bagian-bagian inti dari sistem ataupun alat-alat yang dipakai pada rancangan prototipe tong sampah pintar ini. Yang pertama di sini ada Arduino, terus tuh ada kabel jumper, ada papan billboard, terus tuh ada USB Arduino yang menghubungkan dari powerbank ataupun bisa pakai kepala casan, yang penting mengalirkan daya. Dan selanjutnya di sini ada bagian motor servo, dan di belakang dan di sebelah kiri ini yaitu salon itu kayak pengeluaran. Jadi semisalnya kan di sini ada ultrasonic sebagai sensor hambatan. Nah, ketika tangan di misalkan 50 cm maksimal itu akan terbuka secara sendirinya, dan jeda beberapa detik langsung ada timbul suara, "Terima kasih telah membuang sampah pada tong sampah ini." Nah, selanjutnya mengenai saluran dari beberapa kabel di sini. Jadi untuk pengaliran daya yang dari powerbank ini akan mengalir pada Arduino, dan lalu dari Arduino ini akan mengalir ke beberapa bagian. Yang pertama ada ke bagian papan billboard. Yang papan billboard ini tuh membantu sebagai perantara ataupun sebagai penghubung antara Arduino dengan bagian-bagian yang lain, karena kan di sini hanya ada beberapa slot aja ya di Arduino itu kan. Nah, di papan billboard ini tuh kayak membantu supaya tidak terlalu banyak kabel ataupun tidak perlu disolder juga, karena sudah ada di bagian papan billboard ini. Nah, di sini ada plus dan minusnya juga. Terus selain dari ke papan billboard, dari Arduino juga ini menghubung ke bagian DF player di sini. DF player di sini tuh sebagai tempat penyimpanan audio. Nah, di dalamnya ini tuh ada kartu SD card yang dimana itu penyimpanan audionya, dan dari Arduino juga masuk ke servo, yaitu untuk motor penggerak pembuka tutupnya. Jadi misalnya ini dihambat nih, langsung ini akan bergerak, mungkin nanti ada simulasinya. Nah, selain itu juga dari DF player di sini, ini kan dayanya tuh dari Arduino yang masuk ke DF player. Dari DF player, audio yang disalurkan itu masuk ke sound yang di sini. Ini memang sound yang lumayan sound ya. Nah, ini soundnya, dan ini kabelnya, jadi nyambung ya lewat belakang masuk ke bagian Arduino, bagian ke DF player-nya seperti itu. Dan oh ya, biar lebih jelas kita coba buka bagian dari salonnya. Nah, di sini jadi ada dua kabel yang terhubung. Kami mencoba menempelkannya itu dengan timah ataupun tinal ya, dengan melakukan bukan las tapi salah solder. Jadi supaya nempel gitu kan. Kalau misalkan nggak di solder itu takutnya copot. Langsung kita coba simulasikan bagian
paling pentingnya kita coba masukkan daya dari powerbank. Kalau nggak powerbank itu bisa ke laptop, ataupun kalau nggak ke laptop ke kepala charger. Coba kita masukkan. Nah, setelah semua nih, misalkan dari Solo disambungkan ke Arduino, dari Arduino itu disambungkan ke beberapa bagian yang lain, kita coba masukkan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi setelah jalan beberapa detik keluar suaranya. Coba lagi. Ini kalau ini 50 cm kurang ya. Itu langsung sensornya itu langsung pada tempatnya. Peka kalau jarak kurang dari 50 cm. Kita tunggu beberapa detik membuang sampah pada tempatnya. Suaranya muncul. Ketika suara udah muncul, kardus ataupun tong sampah ini akan menutup secara otomatis. Mungkin seperti itu simulasi ataupun penjelasan perakitan dan tentang tong sampah ataupun prototipe dari tong sampah pintar ini. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu cara merakit tong sampah pintar ini. Namun kurang lebihnya kita akan memberikan spesifik gambar. Namun spesifik gambar yang kita berikan tidak termasuk dengan papan billboard. Itu bisa kalian kreasikan sendiri atau tinggal kalian amati, tiru dan manipulasi lah palingnya. Mungkin cukup sekian. Saya Heru Anwar dan rekan saya Badila. Oke, di sini saya akan menjelaskan manfaat prototipe tempat sampah pintar ini. Salah satu diantaranya mengefisienkan ketika membuang sampah ya, tanpa harus jalan mendekati tempat sampah tersebut. Terus yang kedua ada menghemat anggaran biaya untuk membeli tempat sampah. Jadi kita nggak perlu membeli tong sampah yang di parabot kayak gitu. Jadi kita cukup menggunakan kardus bekas dan berinovasi membuat tong sampah tersebut. Terima kasih. Waduh, ada sampah nih. Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya.